Wis. Wih, menunya cantik sekali. Arep apa buang bae. Ala anak ya men. Anak yang kok gampang nyusuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam? Nggih. 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 Amin. Kecil-kecilan. Anak-anak. Anak-anak. Muga-muga sing langgeng. Amin. Maksudipun. Amin. Langgeng sekoyanipun lah. Amin. 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 Ngene bali ngene. Ngene. Motore gawang ngene motore, pite gak ngene Jus. Alhamdulillah. Hamdan katsirin hamdan ya rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin salatan Amin. Allahumma sholli Amin. 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 Amin ya Rasulullah. Wis. Ayo bagi. Pertama nyepat bus. Wah, yang kok kari dewek anake. Kanan mbok mah, kanan sebelah kanan. Cuci tangan kayak karena. Cuci tangan kanan sana ke. Ini jam nih. Tuh buat Kirana tuh, Kirana dapat. Telur cukup ya, telur ya. Insya Allah cukup telur. Tempe. Jangan tempe. Sate. Oh, orang nganggo kurban. Buang. Oh, kurbannya. Ada dibuang. Duduk. Bakso. Ini punya siapa ini? Kirana ya jangan nih. Lumayan gratis. Kepriwe? Lumayan uli madang gratis ya, Dek. Alhamdulillah ya. Lumayan sate gratis. Wis pada teka. Isi kekundangan tapaya apa ya ora gelem. Kangkung. Sibi apa? Cangkung, Bok. Kacang apa? Ya golek ngundangin nanti nang omah. Ya, Kang di pada kametan. Ya Kang Dine ya ora ngerti. Tulen takoni semau ora ngerti. Opang samping.
buana pang. Ini ya menunya ada sate. Oh, tapi belum dibuka lah ya. Ini nanti pokoknya ini ada sate, terus ada selada hasil karya kita sendiri, terus ada kluban, combrangnya sing. Kita combrang mentah apa matang ya? Mentah. Matang lah habis digodok. Oh iya matang. Matang. Nah, kita pesen 2 ya, pesen ini anti Manda ya. Manda Eka. Ini Manda Eka ya. Sekitar sini ya boleh lah. Kau nganten juga pada sering ya Ki ya. Iya, kamu nonton jeruk lagi. Ada bolu segala macam ya. Bolu apa sih kayaknya? Bolen. Bolen ada, brownies ada. Kue nastar pesen maring baik. Wes enak. Kue kering. Oke, ini lagi nunggu anak-anak biar pada datangnya ya. Nanti makan bareng-bareng. Intinya bersyukur mobilnya sudah kembali. Pulang. Ya oke. Udah pulang masuk kandang. Amin. Intinya ya gitulah intinya, buat pelajaran aja buat kita semuanya gitu ya. Jadi berbuat baik tuh memang tidak harus kita memberikan apa barang yang kita punya kayak gitu. Inti saya mau mengupayakan untuk damai aja gitu ya. Mah gimana kalau misal saya nggak terima uang gitu ya, udah nggak apa-apa, udah damai aja, yang penting mobilnya kembali aja gitu. Kata papa seperti itu. Jadi aku upayakan untuk damai. Terus saya menelpon perwakilan dari sampai hipertensi aku guys, akhirnya sampai darahku tinggi naik lah. Jadi ya aku alhamdulillah banget ini udah selesai gitu ya. Oke. Ramadan tiba, marhaban. Apa tiba-tiba Ramadan. Alhamdulillah hari ini halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Dan itu aku lagi banget, ini baru godok walu ya. Ini labu, ini bagus banget buat kulit ya. Bagus banget, walaupun kulitku juga tidak putih, tapi minimal ya menghindari kerutan-kerutan lagi gitulah ya. Jadi ini adalah tips banget buat kalian semuanya yang suka sama buah ini, walu atau labu ya, pumpkin, itu bagus banget buat kulit kita ya. Jadi intinya kulitnya sehat, bukan berarti kulit sehat itu ya intinya apa ya, nggak keriput ya, syukur-syukur cerah. Karena saya kan orangnya kan hitam, jadinya tidak cerah tidak apa-apa, yang penting masih sehat gitu ya. Terus nah ini sekarang aku lagi banget mau makan, terus sambil cerita lah ya. Kemarin kan aku ceritanya kan sudah mengupayakan unit mobil saya gitu ya. Jadi ada banyak banget yang tanya lewat apa namanya, WhatsApp gitu ya. Sebenarnya aku makan dulu ya, bismillah. Enak deh. Jadi tetanggaku pun aku nggak pernah cerita bahwa aku tuh kena musibah seperti ini, karena memang ada hal-hal yang perlu diceritakan, ada yang enggak. Jadi kemarin aja waktu itu tuh aku nggak tahu kenapa aku sampai curhat-curhat di YouTube gitu ya. Ini sebenarnya bukan buat saya mencari simpati atau enggak, tapi ya memang berbagi informasi aja, berbagi edukasi bahwa kita jangan mudah percaya dengan orang, walaupun itu teman kita sendiri, yang apalagi orang baru kenal. Karena aku kan memang baru kenal gitu ya, orang sama orangnya gitu ya, sama orang yang pinjam ini gitu ya. Jadi banyak banget yang tanya ke saya, Mas Ari kok mau sih gitu ya, berisik karena kipas angin ya, Mas Ari kok mau sih minjemin sampai kayak gitu-gitu. Jadi awalnya itu orang itu tuh mohon-mohon sama saya, minta pinjem duit, gak usah gibah lah ya. Intinya ya gitulah intinya, buat pelajaran aja buat kita semuanya gitu ya. Jadi berbuat baik tuh memang tidak harus kita memberikan apa barang yang kita punya kayak gitu. Intinya ya sekarang aku alhamdulillah sudah mengupayakan mobilnya, terus mamaku udah bisa senyum lagi, aku juga bisa menyambut bulan suci Ramadan ya dengan gembira, dengan tanpa beban pikiran, aduh mobilku sama siapa ya, mobilku baik-baik aja nggak ya, terus mobilnya rusak nggak ya gitu ya. Memang sebagian besar tuh kemarin rusak mobilnya, ada penyok-penyok di belakang itu, terus apa namanya, ada baret-baret juga. Aduh yang paling menyesal tuh baret-baretnya sama dalam inter itu kotornya minta ampun ya. Ada, mohon maaf ya, ada muntahan-muntahan susu, terus ada aduh luar biasa, karpet hilang juga ya. Ya tapi yang namanya mobil namanya 1 tahun 3 bulan tidak di rumah ya, kalau menurut aku sih ya sudahlah, unit kembali aja. Aku udah terima kasih sekali sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala, sama doa mamaku, sama doa kalian semuanya gitu ya.
akhirnya aku bisa mengupayakan mobilku kembali gitu ya. Jadi rencananya kedepannya ya kita alhamdulillah bisa bukan rencana ya. Jadi alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan tidak ada beban di hati saya gitu ya, karena saya jujur pengen damai. Kenapa gitu ya, ada yang mempertanyakan gimana Mas itu dilaporin aja orangnya gitu. Sebenarnya orangnya tuh sudah saya laporin ya, karena dulu itu saya laporin ada videonya, cuma saya nggak upload gitu ya. Ada videonya gitu ya, nanti tak kasih cuplikan sedikit aja gitu ya, ada videonya. Jadi dulu memang saya laporin karena memang saya diusir sampai 2-3 kali sama dia gitu ya, diusir. Terus habis itu gara-gara saya minta uangnya terus gitu ya, terus akhirnya dia ngusir saya. Terus akhirnya saya laporlah ke polisi gitu ya, Pak ini orangnya di sini gitu. Akhirnya dia diciduk, ditangkap itu ya, kasarnya kan ditangkap gitu ya, dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan ya. Di situ diinterogasi segala macam bla 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 bla. Akhirnya ketemu titik temu, kita damai. Dan damai itu saya mendapatkan satu buah cover note. Cover note itu adalah satu catatan dari pihak pembuat akte tanah atau notaris itu ya, PPAT. Nah itu saya cover itu atas nama saya sendiri, Ari Jumantri itu ya, atas nama saya. Jadi kalau semisal sertifikatnya jadi dari pihak BPN itu, yang bisa ngambil cuma saya gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu saya ditelepon sama dari pihak notarisnya, katanya Mas ini tidak bisa jalan karena memang cover note-nya itu status tanahnya ini sudah bersertifikat, cuma nggak tahu atas nama siapa gitu ya. Intinya sudah bersertifikat, jadi ini tidak bisa prosesnya berhenti gitu ya. Aku bingung kan, terus saya pergi ke kantor polisi itu untuk mengadu lagi, Pak ini ternyata gini kronologinya. Terus saya bilang mau mendatangkan dari pejabat, dari petugas di notaris itu tersebut gitu ya. Tapi karena notaris kan sifatnya mungkin rahasia atau apa ya, jadi dia tidak bisa masuk ke ranah hukum seperti itu untuk memberikan kesaksian gitu. Jadi ya udah, akhirnya dari pihak saya telepon nggak diangkat, saya datangin ke rumahnya nggak ada orangnya. Terus akhirnya ditelepon sama Pak polisinya, katanya udah nggak usah ikut campur masalah ini udah tanah saya dan suami saya, kata dia gitu, nggak ada urusannya sama orang yang nggak berurusan sama saya gitu katanya. Akhirnya kita menyerah, dan setelah itu aku udah menggandeng tim pengacara ya. Udah akhirnya kita naikkan ke penyidikan, kita naikkan ke Polres Cilacap gitu ya. Sampai Polres Cilacap itu saya bulan Agustus kalau nggak salah ya, Agustus 2022 gitu ya, akhir tanggal 31, ingat banget itu ya. Kita diprosesnya mulai dari bulan September gitu. Terus ada pemanggilan 2 saksi gitu. Terus saya juga diminta keterangan untuk konfirmasi bener nggak sih gitu kan. Walaupun saya udah pernah dikasih pertanyaan, ada berapa lah pokoknya. Saya di Polsek Maus itu ada sekitar 2,5 jam dari 4 jam itu di ruang penyidikan gitu ya. Di reskrimnya aku sampai 4 jam di situ, 4 jam gitu ya. Terus akhirnya, dan kemarin itu di Polres cuma 1 jam atau 2 jam gitu untuk konfirmasi ulang gitu ya. Benar. Nah aku di Polres itu sekitar berapa jam kemarin ya, pokoknya ada itu lebih, pokoknya saya diminta untuk konfirmasi terkait kronologi. Walaupun saya di Polsek mau sudah dimintai keterangan, tapi untuk pindah naik ke Polresnya juga dimintai keterangan ulang gitu ya. Jadi kita bicara secara kronologi, kenapa bisa sampai seperti itu, kenapa sampai sama BPKB-nya juga gitu ya. Itulah Ari Ahmad ya teman-teman ya. Kalau udah percaya sama orang, kalau udah ini ya kayak gitulah. Jadi imbasnya terkena sendiri. Dan mudah-mudahan ini alhamdulillah menjelang bulan suci Ramadan, mudah-mudahan aku diikhlaskan karena secara kronologi gitu ya. Jadi dulu tuh udah pernah dipanggil sampai pemanggilan sampai 2 orang saksi gitu ya. 2 orang saksi ini alhamdulillah mendukung saya gitu ya. Terima kasih buat para saksi yang udah bersedia mendukung saya gitu ya. Terus dia dipanggil, si terlapor ini dipanggil 2 kali mangkir, dan terakhir itu bilang dia katanya di Sorong di Jayapura mungkin ya, di Irian Jaya gitu ya. Ini masuknya bulan September dan sekarang bulan Maret ini ya. Kemarin saya mengupayakan hari Sabtu
Minggu, Senin, Selasa, Rabu, sekarang ini udah sampai ya. Kemarin udah bikin syukuran juga sama mama tapi belum sempat upload gitu ya, karena memang kemarin itu saya sibuk banget seharian juga pergi lah intinya. Nah terus apa namanya dulu pernah kayak gitulah intinya ya, udah dipanggil 2 kali nggak datang, terus akhirnya dia telepon saya minta saya damai gitu. Dan ini mobil ini tuh perjalanannya sampai ke Ormas juga gitu ya, jadi dititipin ke Ormas. Dan makanya saya dari pihak ini nanti kalau memang ini bisa diambil dulu sama Mas Ari gitu ya. Jadi daripada saya pusing-pusing, alhamdulillah saya udah berembuk sama mama gitu ya, kita mengupayakan untuk damai gitu ya, untuk damai. Dan dengan syarat itu dari pajak semuanya aku udah nggak mau mikirin yang namanya inilah, udah bisfungsing banget teman ya. Udah pokoknya aku pengen khusyuk untuk beribadah, nggak kayak tahun-tahun lalu gitu ya. Aku di sini berpuasa tapi pikir aku jalan. Ini kemarin aku sampai tensinya naik teman-teman ya, sampai sampai saya naik itu 170 itu tensinya, hipertensi banget aku udah. Tahu-tahu saya geleyeng gitu, pas saya periksa lagi udah 165 gitu ya. Akhirnya saya berobat, akhirnya ya udah lama, daripada ini aku udah pusing banget, aku nggak mau kayak gini lah. Semakin lama mobilnya di luar gitu ya, mama juga kan mempertanyakan banget sama saya gimana gitu ya. Terus akhirnya ya udah mah, kalau misal saya tidak terima uangnya gimana aja nggak apa-apa, ini mobilnya kembali. Terus mudah-mudahan nanti dapat rezeki lagi buat cari uang lagi. Pikiran kamu tenang, nanti mudah-mudahan mendapat ganti yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu ya. Ya, doa seorang ibu seperti itu ya. Jadi karena ini jadi saya alhamdulillah mama udah bersedia gitu ya. Kalau dulu kan mama meminta uangnya juga karena udah menembus angka udah banyak lah inilah ya, 6 juta kali 1 tahun 3 bulan lah, bisa hitung sendiri. Terus ada lah pokoknya macam ini ya. Jadi saya mengupayakan untuk damai aja gitu ya. Mah gimana kalau misal saya nggak terima uang gitu ya, udah nggak apa-apa, udah damai aja, yang penting mobilnya kembali aja gitu, kata papa seperti itu. Jadi aku upayakan untuk damai. Terus saya menelpon perwakilan dari sang terlapor ini. Akhirnya kita ketemu 2 kali atau enggak 3 kali gitu ya, ketemu 3 kali. Pertama pas mau dimediasi, tadinya saya tidak mau mediasi sama sekali gitu. Intinya sebagai pelapor saya maunya tuntutan saya berjalan saja sesuai hukum gitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, kok saya tiap hari nggak happy gitu ya, di sini tuh otaknya mikirin masalah terus gitu ya. Jadi ya udahlah, aku pengen damai aja mah, aku pengen khusus untuk beribadah. Mudah-mudahan nanti kita semuanya mendapatkan berkah aja gitu. Aku pengen berkah Ramadan ini bertumpuk-tumpuk nantilah di sini aja. Jadi ya udah, akhirnya terupaya damai. Dan ini kemarin sudah dipajak sama di servis yang penyok-penyok juga, semuanya udah alhamdulillah gitu. Walaupun masih ada yang baret-baret kecil, aku ya udahlah gitu, mobil kembali aja, aku udah alhamdulillah gitu lah intinya gitu ya. Walaupun benar-benar aku jujur aku kecewa banget karena memang mobilku tuh baru gitu ya. Sekarang udah aduh, dalamnya kotor banget, interiornya kotor, terus banyak baret-baret, banyak belang-belang, aduh tipis-tipis kayak gitu ya. Mudah-mudahan nanti kan bisa dipoles lagi lah, nanti dipoles lagi biar lebih kinclong lagi gitu ya. Kemarin dari dealernya sudah memberitahu, mas ini baiknya dipoles lagi itu biar nanti warnanya bagus lagi, cerah semuanya, terus kayak baru lagi gitu ya. Ya nantilah ya, bertahap, karena itu semuanya kan perlu duit gitu ya. Kemarin kita dapat duit ya, sekarang kita cari uang dulu gitu ya. Itu intinya, nanti kalau ada rezeki, intinya ya sekarang ada rezeki lah, tapi untuk mengupayakan yang lain dulu, nanti pasti akan saya pikirkan gitu ya, biar nanti bagus semuanya gitu ya. Dan terima kasih buat kalian semuanya yang selalu support Ariyama Channel. Saya mengucapkan pribadi ya, minal aidin wal faizin ya, ya mohon maaf lahir batin aja lah. Pokoknya saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir batin menjelang bulan suci Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Pokoknya diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga nanti sampai menuju hari kemenangan ya, hari Idul Fitri tentunya ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang selalu support Ariyama Channel. Terima kasih, aku Orosi Damangan sudah guys. Tadi kan sudah bikin video tapi mati karena memorinya penuh ya. Ini wis kadung tek pangan-pangan dari telu, akhirnya nyong Orosita nana video nih.
Jadi ini tak ambil ulang lagi ya. Oke. Tak ambil ulang pas pertengahan. Oke, buat kalian semuanya tetap berpikir positif. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Arya Mat berikutnya ya. Dadah.